Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Apa kabar? Semoga semua sehat. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, Eid Mubarak. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, walaupun tidak bisa bertemu muka atau tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa kontak fisik. Mudah-mudahan silaturahim di udara kita ini selama masa-masa physical distancing tidak mengurangi suasana kebahagiaan selama Idul Fitri. Baik, selama masa-masa stay at home ini saya akan coba menyampaikan satu topik yang saya pikir penting ya Ibu Bapak semua, yaitu bagaimana cara kita melawan hoax ya. Hoax atau berita nggak benar ya, atau berita bohong. Karena kita semua sekarang hidup di zaman digital, dan kita tahu di zaman digital itu tidak semua berita yang kita dengar, tidak semua berita yang kita baca, atau belum tentu apa yang kita lihat itu betul adanya. Karena ada yang disebut dengan digital rubbish ya, atau sampah digital. Nah, di antara sampah digital ini adalah hoax ini gitu. Nah, belakangan kita mendengar lagi ada beberapa berita yang bikin heboh ya. Misalnya kemarin ada berita yang beredar di media sosial bahwa ada surat dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa rapid test untuk COVID itu ditujukan untuk para ustadz dan sebagainya gitu ya. Itu bikin resah gitu. Atau ada foto Pak Presiden sedang konser corona yang di belakang ada banyak orang ya kan, kemudian dibumbui dengan kalimat-kalimat provokatif gitu ya. Nah, saya pikir ini sangat merusak. Semua kita mesti berusaha melawan hoax ini, karena sekali lagi hoax itu berbahaya Ibu Bapak. Dia adalah racun yang bisa ya bisa bikin konflik, bisa bikin orang marah, bisa bikin nama baik orang rusak gitu ya, dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita perlu tahu caranya bagaimana melawan hoax ini. Oleh sebab itu pada sesi ini saya akan coba share beberapa cara cepat untuk melihat satu berita itu benar atau tidak gitu. Prinsip umumnya ini, ya betul bahwa sharing is caring ya, tapi dalam konteks media sosial sharing is not always caring Ibu Bapak. Karena bisa aja yang kita share itu malah berita hoax ya, berita nggak benar. Nah, kalau udah nyebar, nah itu dosanya besar ya kan, kalau beritanya berita bohong. Apalagi kalau misalnya berita yang membuat nama baik orang rusak gitu kan, kemudian jadi fitnah, bayangkan itu akan menjadi dosa jariah kita ya, dalam tanda kutip ya. Nah, kita harus mikir ya, intinya mikir ya, mikir dulu sebelum kirim ya. Think before you share Ibu Bapak. Ya, jangan sampai kita dengan semangat melihat satu berita yang bombastis gitu ya, kemudian langsung di-share ya, itu prinsip umumnya. Ya, kalau dalam bahasa agama ini kan namanya misalnya harus ditabayun ya, di double check benar atau tidak gitu ya. Karena kalau di zaman digital ini ya, orang kadang dengan beberapa niat bisa aja kemudian bikin konten-konten yang bermaksud jahat gitu ya, atau bermaksud untuk kepentingan pribadi ya. Ada orang yang misalnya ada namanya clickbait ya, atau itu cara orang mendapatkan uang dengan semakin banyak klik pada satu berita atau satu link tertentu di internet. Nah, kadang-kadang beritanya dibikin yang bombastis gitu ya, sehingga orang mau klik gitu ya. Dan kadang-kadang yang diklik itu berita bohong gitu ya. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kita dimanfaatkan untuk hal yang nggak benar gitu ya. Nah, jadi dalam sesi ini atau dalam presentasi ini saya akan sampaikan beberapa cara bagaimana ngecek kebenaran sebuah berita gitu ya. Atau cara cepat cek kebenaran sebuah berita, atau ngecek kebenaran sebuah foto yang mencurigakan gitu. Ya kan? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like ya, subscribe dan share jika Anda suka. Ya, mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk kita semua dan kebaikan kita semua. Baik, ya kita lihat ya, tadi ada berita misalnya berita tentang dari Majelis Ulama Indonesia katanya ya, yang beredar dari beberapa hari yang lalu, dan itu cukup banyak di-share beberapa orang, saya pikir, media sosial, dan termasuk orang-orang yang juga cukup berpendidikan gitu. Ini agak mengkhawatirkan gitu ya. Ya misalnya tadi ini hoax MUI ini ya. Tanpa pikir panjang orang-orang kemudian menyebar berita ini, ya kan.
Ya. Ada pakai KOPS, Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Pemberitahuan, kami selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia menyuruhkan kepada seluruh ya bla 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 ya, kami serukan rencana tes corona adalah modus operandi dari PKI. Nah, Ibu Bapak, yang pertama yang harus kita lakukan saat membaca berita ini, gunakan akal sehat kita. Apa mungkin Majelis Ulama Indonesia bikin surat seprovokatif ini gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat kita, rasanya doesn't make sense, ya kan? Ya, Majelis Ulama sebagai majelis terhormat itu bikin surat tidak berkualitas seperti ini dan provokatif seperti ini gitu. Nah, maka kalau seperti kita mikir, gitu, jangan langsung kemudian share aja gitu ya. Nah, salah satu cara paling mudah untuk ngecek berita ini, tinggal di double checking aja Ibu Bapak. Yang paling mudah itu tentu yang paling sederhana gitu ya. Ya, pergi ke Google gitu ya. Ya kan? Kemudian apa tadi? Masukin aja kata kuncinya MUI misalnya kan. Kemudian end rapid test gitu ya, larang rapid test gitu ya. Jadi ini cara kita tabayun berita. Ya, kita cek. Pasti nanti ada berita lain di internet itu yang bisa kita bandingkan. Benar nggak MUI misalnya melarang gitu ya. Nah, kemudian kita udah dapat nih beberapa link berita ya kan. Ini ada dari Liputan 6 ya, kurang dari 24 jam lalu gitu ya. Dari Metro TV gitu ya. Nah, kita cek misalnya ada berita misalnya dari Liputan 6 kan. Dari judulnya udah bisa kita lihat bahwa MUI kemudian sudah mengkonfirm bahwa surat itu bukanlah dari MUI dan MUI menyebut ini adalah hoax, ya kan. Nah, ini beritanya kita lihat di sini. Ya, ini dari Liputan 6. MUI pastikan surat berisi seruan agar ulama tolak tes COVID-19 adalah hoax. Nah, dibaca baik-baik beritanya. Ya kan, seterusnya. Ya, kalau kita ingin yakin lagi, kemudian bandingkan dengan berita-berita yang lain. Ya kan, dari sumber-sumber yang resmi gitu ya. Karena kayak dari sini kan Liputan 6 itu adalah kan berita resmi karena dia punya dewan redaksi ya gitu kan, termasuk Sindo News ya kan. MUI sebut pesan berantai larang tapi tes untuk ulama adalah hoax gitu ya. Juga dari Republika gitu kan. Jadi kalau misalnya dari media-media mainstream sudah mengatakan itu hoax, maka rasanya sudah yakin kita bahwa tadi berita yang menyebut MUI melarang rapid test yang kayak gini adalah hoax, ya tidak masuk akal. Maka sebab itu kita pastikan ini berita nggak benar. Maka jangan di-share Ibu Bapak, bahaya gitu ya. Kalau di-share sudah keliling dia karena kalau kita sudah share di satu grup yang ada misalnya 1000 member gitu ya, dan masing-masing member kemudian meng-forward lagi ke grup yang lain, itu kan berantai dan ini berbahaya. Gitu. Atau misalnya ini, tadi ada berita juga, saya lihat ada seorang ibu-ibu yang posting foto Bapak Presiden ya. Ya ini, tersan dihukum ya, usai istri posting foto hoax Jokowi di konser Corona. Jadi beliau, ibu ini, memposting foto Bapak Presiden yang konser kayak gini. Ya kan? Nah, ini kan orang-orang dengan mudah bisa terpancing nih, marah kepada Bapak Presiden ya kan. Karena di masa-masa PSBB, masa Bapak Presiden konser dengan tidak mengindahkan aturan PSBB gitu. Nah, kan bikin emosi gitu. Tapi pertama itu juga, gunakan akal sehat. Apa mungkin seorang presiden di suasana yang seperti ini melakukan pelanggaran senaif ini gitu. Ya kan? Nah, rasa-rasanya dengan common sense itu nggak mungkin. Tapi untuk meyakinkan ini, kita bisa cek ini kebenaran foto Bapak Presiden ini, ya kan? Nah, caranya gimana? Cara yang paling mudah itu kita menggunakan Google Image, Bu Bapak. Ya, Google Image. Nah, ini. Pergi ke Google Image. Ya kan? Kita klik ini, Google Image ini. Nah, ini fasilitas di Google itu untuk ngecek sebuah foto. Jadi bukan mencari berita atau teks, ya, tapi ini foto. Ini ada fasilitas search by image. Jadi foto yang Pak Presiden tadi itu kita simpan dulu di laptop kita. Nah, kemudian kita upload di sini. Ya kan, ini upload an image, kemudian choose file. Kemudian, nah saya sudah simpan foto Pak Jokowi yang tadi yang menyebar banyak itu ini. Kemudian saya upload ke Google Image.
Nah, nanti Google Image secara otomatis akan mencari foto-foto yang mirip yang pernah ada dalam database di Google Image. Nah, ini dia hasilnya. Ya kan? Ini ada foto dari Brilionet. Nah, ini tahun 2007, nonton Synchronized Face 2017, bukti Jokowi dekat dengan rakyat. Nah, kita klik itu. Ya kan? Nah, ini fotonya ternyata tahun 2017 kan, bukan 2020. Ya kan? Nah, foto ini kan sama kan yang tadi yang digunakan ibu ini untuk posting di media sosialnya gitu, yang sekarang jadi masalah gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya ketemu foto kayak tadi, ya, itulah salah satu caranya kita double check melalui Google Image. Nah, sehingga kemudian kita bisa tahu bahwa foto itu nggak benar, foto terbaru, ini foto lama ya. Ketika Pak Presiden ya tahun 2017 ini tanggalnya kelihatan ya melakukan konser hadir dalam sebuah konser ya di Synchronized Festival tahun 2017 gitu ya. Nah, itu satu cara ya. Atau cara lain kita bisa pergi ke sini ke yandex.com ini. Ibu Bapak, ini satu web mirip Google Image tadi itu ya, namanya yandex.com, ini alamatnya. Nah, kita juga bisa masukkan gambar yang kita keragukan itu di sini untuk double checking ya, atau untuk tabayun itu. Ya kan, sehingga kita tidak termakan oleh info-info yang tidak benar gitu. Ya, misalnya dulu ada foto di awal-awal corona itu nyebar. Ini ada foto yang menyebut bahwa banyak orang mati gara-gara corona dan bergelimpangan di jalan gitu ya. Ya kan? Sehingga awal-awal foto ini menyebar, orang kemudian sangat takut ya begitu ganas corona ini gitu ya. Ya, bahwa corona ganas, ya gitu ya, bahwa corona berbahaya, iya, tapi jangan kemudian membuat berita-berita dengan konten-konten yang nggak benar atau dengan konten-konten yang bohong gitu ya. Nah, ini gambar ininya, gambar yang beredar banyak itu dulu di sini. Saya besarkan agak lama. Nah, ini. Jadi ada dulu narasi yang menyebutkan bahwa ini di Wuhan, China, banyak orang bergelimpangan akibat corona gitu. Ya, bahwa corona berbahaya iya, tapi foto ini belum tentu benar, maka kita harus double checking gitu ya. Nah, dengan cara web tadi itu, Ibu Bapak, kita bisa cek kebenaran foto itu. Nah, caranya di-upload di Yandex ini. Ini saya upload di Yandex dengan memilih gambar ini. Nah, kemudian kita upload di sini. Ini ada gambar kamera ya kan. Kita upload. Kemudian kita ambil di mana file tadi kita simpan. Kemudian kita upload gitu ya, nih gambar ini saya upload sekarang. Nah, kita tunggu. Kalau gambar ini sudah pernah ada di internet sebelumnya, dia akan pasti Yandex akan kasih tahu bahwa gambar ini ada di sini tanggal sekian, dan berita apa gitu. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya, gambar serupa. Nah, kita bisa klik ya, salah satunya ini. Oleh Yandex disebut bahwa gambar ini adalah terkait dengan narasinya. Kita besarkan ya. Nih, jadi people lie down in pedestrian zone in Frankfurt as part of an art project in remembrance of 528 victims of Nazi, gitu ya. Jadi ini bukan orang-orang mati gara-gara corona, ini foto lama tahun 2015 ketika orang-orang mengingat kekejaman Nazi di Jerman. Nah, kita kemudian dapat ini pembanding berita gitu, sehingga kemudian tidak mudah percaya dengan berita-berita bohong tadi itu. Nah, Ibu Bapak, Anda bisa praktekkan ya hal-hal yang seperti ini ya kalau kita dapat di media sosial, double checking dengan cara mudah seperti ini. Jadi intinya harus kritis ya, kadang-kadang harus skeptis, jangan mudah percaya karena bisa saja kemudian apa yang kita dapatkan itu adalah hoax. Nah, kalau kita nyebar hoax itu bisa berbahaya, tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri ya karena kita bisa diancam oleh undang-undang IT misalnya, tapi juga membahayakan orang lain. Bahkan dalam skala luas dia bisa merusak tatanan masyarakat. Orang-orang bisa saling bermusuhan, saling benci dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat Ibu Bapak semua. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya. Saya akan kembali dengan
tutorial-tutorial yang insyaallah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.